Haleluya, haleluya, haleluya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi renungan mengenai dosa iri hati. Dosa iri hati kadangkala entah disadari atau tidak disadari, banyak menguasai hidup kita. Di mana seringkali kita hatinya panas ketika melihat orang sukses. Hatinya seakan-akan tidak terima melihat kelebihan orang lain. Iri hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan suasana hati yang tidak senang atau tidak suka dengan kelebihan orang lain atau keberhasilan orang lain. Di dalam Alkitab ada beberapa catatan yang memperlihatkan kepada kita bahwa dosa iri hati dapat menghancurkan kita dan dapat membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya di luar nalar. Sebut saja, Kain membunuh adiknya Habel karena dia iri hati dengan Habel, sebab persembahan Habel diterima Tuhan dan persembahannya tidak. Dan akhirnya dia marah, dia panas hati, dan dia sampai tega membunuh adiknya sendiri. Cerita tentang perselisihan Saul dan Daud sesungguhnya diawali dengan iri hati, di mana pada satu ketika Daud pulang dari berperang, orang-orang menyambut Daud dengan sukacita sambil mereka bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan rupanya itu membuat Saul iri dengan Daud, sehingga Saul begitu benci, marah dengan Daud. Bahkan Saul ingin membunuh Daud. Dalam cerita Perjanjian Baru, ada satu kisah yang sangat memilukan kita semua, di mana ada seorang raja bernama Herodes. Dia pernah membunuh bayi-bayi di usia atau di bawah usia 2 tahun. Hanya karena iri ketika dia mendengar berita dari orang-orang Majus datang ke Israel karena mereka melihat bintang dan mereka menyimpulkan ada raja baru yang lahir. Dan rupanya itu membuat Herodes iri, sehingga dia memutuskan untuk membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun ketika itu. Betapa mengerikan dosa iri hati itu kalau kita biarkan bercokol dan berkecamuk di dalam hati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua tahu tentang peristiwa Eden, di mana manusia jatuh di dalam dosa karena terbujuk rayuan iblis. Apa sebabnya iblis begitu getol merayu manusia supaya manusia jatuh di dalam dosa? Sesungguhnya kalau kita pelajari, itu karena iblis iri dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu, Kejadian 1 ayat 26 katakan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia diberikan kuasa atau otoritas penuh untuk menguasai bumi dan isinya. Dan itu tidak dimiliki oleh iblis. Itu sebabnya dia tidak terima dan dia iri, sehingga dia ingin manusia jatuh, supaya dengan kejatuhan manusia kehilangan fasilitas. Dan benar, memang dia berhasil. Bapak Ibu, kalau kita biarkan hati kita diliputi iri hati, maka itu akan merusak kita. Itu akan menghancurkan kita. Bahkan itu akan bisa saja membuat kita menjadi pembunuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, ketika kita membenci seseorang, pada saat itu kita sudah menjadi pembunuh. Itu sebabnya Yesaya pasal 1 ayat 15 berkata, jikalau engkau menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, kata Tuhan. Bahkan kalaupun engkau berkali-kali berdoa dan menadahkan tanganmu,
Aku tidak mau mendengar doamu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, karena tanganmu penuh dengan darah. Jadi kita mungkin belum pernah membunuh manusia secara fisik. Tetapi sesungguhnya ketika kita membenci orang lain, itu kita sudah menjadi pembunuh. Dan itu berarti tangan kita berlumuran darah. Dan itu akan membuat doa-doa kita terganjal. Itu akan membuat Allah memalingkan mukanya dan tidak melihat kita lagi. Jadi kesimpulannya adalah, izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hatimu dan memberikan kepadamu damai dan rasa syukur untuk engkau bisa melihat keberhasilan orang lain dan kelebihan orang lain. Percayalah bahwa Tuhan sesungguhnya sudah siapkan suksesmu sendiri. Tuhan sudah menyediakan bagimu keberhasilanmu. Tetapi mungkin engkau belum bisa meraih itu karena engkau masih terus iri dengan keberhasilan orang lain. Engkau masih iri dengan kelebihan orang lain. Padahal engkau tidak menyadari bahwa di luar sana mungkin ada begitu banyak orang yang ingin menjadi seperti engkau. Bahkan banyak orang yang ingin menjadi dirimu. Tetapi engkau tidak menyadarinya. Engkau masih tetap diliputi dengan iri hati melihat kelebihan kesuksesan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan memberikan kepadamu damai dan syukur supaya engkau mempunyai jiwa yang besar untuk menerima keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dan justru disitulah engkau melihat dan mendapatkan suksesmu yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, shalom, salam bahagia. Mari bergabung bersama dalam pelayanan yang luar biasa, TV Pantekosta, Voice of Pentecost. Untuk itu, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk maju bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Amin.